wa usulin wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulin wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada hukum memperlakukan mayat. Kemarin andekan mayat itu ke orang Islam, maka kita wajib yaitu melaksanakan 4 hal, yaitu memandikan, mengkafankan, dan juga mensolatkan. Yang terakhir yaitu menguburkan. Hukumnya fardu kifayah ya. Lah terus ada 2 orang. Itu kalau orang Islam ya. Kalau kok orang itu orang Islam, tapi dia yang pertama yaitu orang mati syahid, maksudnya syahid dunia akhirat lo, perang lo ya. Bukan melahirkan terus meninggal lo ya. Nanti dulu pernah lo ada itu orang meninggal melahirkan dihukumi mati syahid, akhirnya apa, meniru hukum ini, tidak mandikan, tidak disolati, langsung dikafani, langsung dikubur, itu namanya syahid akhirat. Yang dimaksud di sini itu syahid dunia akhirat yang memang mati perang. Nah, itu maka cuman wajib dikafani terus dikuburkan, tidak wajib dimandiin, tidak wajib disolatin karena darahnya nanti menjadi saksi. Yang kedua kemarin yaitu anak yang lahir tidak membawa nyawa. Nah, artinya istilahnya tuh keguguran. Pokok lahir enggak nampak sama sekali, ibaratnya itu hidup. Nah, itu sama kewajiban kita cuman 2, yaitu mengkafani dan juga menguburkan. Lah umpama macam orang Pak ya terserah, kalau mau repot ya terserah. Cuman ya seperti itu hukumnya ya. Lah ngapa sih Pak kalau baratnya anak kecil yang belum punya apa tuh namanya nyawa lahir itu kok tidak disolati, tidak dimandiin ya, karena nanti yang wajib diapakan itu namanya mayit. Kalau itu kan tidak bawa tidak bawa nyawa. Nah itu maksudnya begitu, salah satu alasannya. Jadi kita tidak repot. Terus yang seterusnya yaitu wayuk salu, dan dimandikan siapa si mayat witron dengan ganjil, salasan artinya 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksaro atau lebih banyak, mingdalika dari 3 atau 5. Nah, jadi kewajiban kita pertama kepada mayit yaitu memandikannya. Nah itu ya. Wayakunu, dan ada fi awalil guslihi, di awal memandikannya mayat itu sidrun, boleh memakai daun bidara. Ayusanu artinya hukumnya sunnah. Ayasta'ina, jika mengambil pertolongan siapa al-ghosilu, orang yang memandikannya, fil ghosli, di dalam memandikan al-ula yang pertama, min ghoslatil mayiti, dari pemandian mayit, bisidrin dengan daun bidara, au khotmiyin. Apa maknanya khotmi di situ Pak? Bisidrin daun bidara, khotmiyin kapur barus, pohon asam. Khotmi pohon asam ya, pepohonan yang ada yang golongan asam ya. Daun yang kalau Pak Janis gigit itu rasanya asam. Kalau di zaman dulu kok nggak sabun wae Pak? Mungkin kalau dulu ada ya bisa Pak Janis. Zaman dulu itu Pak Janis belum ada sabun. Kenapa begitu? Pabriknya belum dibangun. Nah ya. Mandinya nyemplung neng kedung. Nah, itu kalau dulu begitu. Kalau sekarang sabun boleh. Itu maksudnya begitu ya. Pokoknya yang sepet, sidrun tuh sepet rasanya Pak, kelat. Terus kalau khotmiyun itu rasanya kecut, masam. Nah itu begitu. Nah itu.
Heeh. Nah, sudah ya itu. Wa yakunu dan ada fi akhirih di dalam akhir memandikan mayat ay akhiril ghuslin mayiti. Artinya akhir dari memandikan mayat ghairul muharrami yang tidak sedang menjalankan ibadah umroh atau haji apa syai'un sesuatu qalilun yang sedikit minal kafuri dari kafur barus atau wewangian bihaisula yughayyiru gambarnya jika tidak merubah apa kapur barus tadi alma'a kepada air. Wa'lam maka ketahuilah anak akola ghuslil mayiti sesungguhnya paling sedikit-sedikitnya memandikan mayit itu takmimu badanihi meratakan badannya mayit bilma'i dengan air marrotan dengan bilangan wahidatan yang sekali. Nah, itu paling sedikit-sedikitnya memandikan mayat Kang Pur ya. Jangan takut Kang Pur nanti wong emang. Wala ndelik nang kono ora ketok ya. Nah, besok pokoknya mau ya, asal dimintain tolong untuk memandikan mayat. Itu pokoknya yang menjadi rukun mandi itu mudah Kang Pur. Ya, niat dalam hati, terus meratakan ketika air itu sampai di mayat itu, disitulah letak niat. Ketika air nyampe di mayat, di situ kita niat di dalam hati, sengaja saya memandikan mayat ini fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati. Terus meratakan air ke seluruh tubuh dan rambutnya. Jangan sampai ketinggalan Bang Rifat ya. Itu yang menjadi rukun utama mandi. Sama dengan kita mandi junub kemarin dulu Kang Pur ya. Jangan sampai keliru. Kemarin diterangkan loh sudah loh ya. Itu kalau kita mandi junubnya nggak bener agak-agak bahaya. Nah, Pak Janis ya. Yang ditanyakan Badur kemarin dulu. Pak, orang kok matinya susah ngapa mandi junubnya nggak bener rata-rata. Itu ya. Karena malaikat rahmat tuh nggak mau dekat gitu loh. Yang dekat tuh malaikat azab tuh diograk gitu aja kan. Itu salah satunya. Lo itu nian Pak ada keterangannya. Bukan bohongan loh. Besok ada lagi di Dakoikul Akbar itu. Ada Pak besok yang pengajian malam Rabu itu. Nah, salah satunya yaitu kalau kok kita itu ibaratnya mandi junubnya nggak bener, maka besok kalau mati itu diograk gitu. Seminggu, kadang 2 minggu nggak mati-mati. Nah, itu seperti itu. Kan ajal Pak, bener ajal. Ya, tapi itu gambaran kita nanti karena nggak suci badan kita. Nah, itu ya. Lah mosok sudah punya putu, sudah hampir mati mandi junub orang arti dah kebuangetan Pak Lupi ya kan? Nah, itu. Wong sekarang lo dai tiap desa, Pak Imam tiap masjid, khotib lo setiap masjid 2 Pak Topik ya. Nah, itu. Kok sampai nggak tahu mandi junub. Tapi Pak khotibnya sendiri nggak tahu ya entah kalau begitu. Umpama begitu, yo tanya sama yang tahu ya. Rukun mandi lo cuma 3. Malah kalau dalam Sulam Taufik itu cuma 2. Ini diingat-ingat nanti dipraktekkan. Mandi wajib Pak Janis ya. Mandi wajib itu yang wajib tuh menjadi rukun cuma 2 yang menentukan sah dan tidaknya mandi wajib kita. Yang pertama, niat dalam hati. Yang letak niat itu ketika air sampai pertama kali di badan kita, yang manapun. Itu yang rukun yang penentu sah dan tidaknya yang pertama. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh Bang Rifat. Baik orang hidup maupun mayit begitu sama persis rukunnya. Tidak beda. Cuman kalau mayit dia tidak bisa niat sendiri. Cuman begitu bedanya. Kalau kita bisa niat sendiri. Kalau mayit kita yang niatkan. Itu jangan sampai keliru ya. Kalau keliru Mas Fikri nanti dituntut sama mayitnya loh. Jangan sembrono loh itu. Tanggung jawab itu dunia akhirat itu. Ya. Ya cuman begitu. Ngesor ya kan. Airnya itu disampaikan ke mayit tersebut. Mau kita sendiri ya air sampai di badan kita, begitu sor air nyampe disitulah letak niat dalam hati. Niatnya dalam hati kan mudah. Sengaja saya mandi junub boleh fardu karena Allah. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar boleh. Kalau yang belum begitu nanti praktek. Begitu nyampe rumah ya kan dibahas istrinya langsung praktek. Oh tadi deh aku ngaji cara mandi junub tuh begitu. Di sini sekalian nanti saya ajari cara mandiin. Nah kan begitu praktek. Ya enggak apa-apa, pahalanya besar mandi sama-sama Pak Janis ya. Iya ya.
Nah, ini yang jelas begini, maksud saya itu jangan sampai keliru cara mandi junub. Memang bahaya Pak Janis ya. Enggak di dunia wae, di akhirat dikubur lo repot. Nah, untung yang tukang nalkin, tukang pur, macam kita lah, enggak tembus pandang, Kang. Kalau yang tukang nalkin itu tembus pandang, pas dikasih hijab sama Allah dibuka, nah sudah. Enggak doyan makan, Kang. Saya berdoa, ya Allah jangan pernah saya dibuka hijabnya biar enggak tahu. Qalalmu alif rahimahullah. Macam itu kadang yo nekat juga kok. Malaikat yo nekat juga kadang kan. Nah, sudahlah cacat dimerem-meremkan lah gitu. Tinggal merokok kan hilang, Pak. Ya? Makan pete hilang. Ya, deal itu ya. Kalau udah itu, kalau kiranya Pak Janis umpama pas apa nak diusulkan sama Allah, nak dibuka hijabnya, pandang perempuan yang cantik, Pak. Cantiknya nah, nanti hilang lah itu. Iya, caranya begitu. Kalau udah itu Pak Janis dinampain nanti bahaya, udah doyan makan, udah doyan kolon buju lagi. Ya kan repot, kan sayang. Kalau mau alif rahimahullah. Nah, ini deal ya, cara mandi sudah bisa ya. Ya. Jadi niat dalam hati ketika air sampai di badan kita yang pertama, pomo yang disiram kepala, begitu sampai di kepala, disitulah letak niat. Nah, terus meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi diri sendiri ya begitu, memandikan mayat ya begitu. Bedanya cuma satu, kalau mayat kita yang niatkan, kalau mandi sendiri ya kita sendiri yang niat. Diingat-ingat yang disebut niat itu yang di dalam hati. Kalau yang kita ucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, itu namanya lafat niat atau ucapan niat. Nah, kemarin kan rumusnya yang disebut niat sudah tahu ya, an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi la qablahu wa la ba'dahu wa mahaluha fil qalbi. Yang disebut niat menyengaja sesuatu dengan dibarengi pekerjaan tersebut, tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya, dan tempatnya di dalam hati. Itu sampai diterangkan la harakatus safata, ini tidak perlu gerak-gerak bibir, wala ikhraju sautin, tidak perlu mengeluarkan suara, wala ya'lamuha illa huwa wallahi ta'ala, dan tidak ada yang tahu niat seseorang kecuali dia sendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya niat ya. Kalau dalam Fathul Qorib tambah satu, andaikan ada najis itu disucikan dulu. Ya, cuman mensucikan najis kan persucian tersendiri. Mandi pensucian masalah hadas kan begitu. Makanya kalau dalam Sulam Taufik itu cuman 2, gitu ya. Walaupun tidak mandi, kalau ada najis kan kita wajib mensucikannya. Makanya yang sudah ngaji jangan po-po nemen Pak Janis ya. Jangan geblek-geblek nemen. Maksudnya Bang Rifat, kalau kena telek itu artinya wudhunya nggak batal gitu loh. Wong telek atau kotoran itu najis, urusannya najis, mensucikan dari najis, tidak ada hubungannya dengan wudhu. Wudhu urusannya masalah mensucikan hadas, yang wudhu itu hadas kecil, kalau mandi tadi hadas besar. Tinggal begitu kok. Kalau haid ya niat menghilangkan hadas haid, nifas ya menghilangkan hadas nifas, melahirkan hadas melahirkan kan begitu kemarin. Cuman 2 itu, jangan sampai keliru pokoknya. Itu nanti dipraktekkan cara mandi, baik mandi sendiri maupun memandikan mayat. Jadi paling sedikit, kembali ke sini, paling sedikit-sedikitnya memandikan mayat yaitu meratakan air ke seluruh tubuh mayat. Nah, itu ya. Deal itu ya, bisa ya. Perkara yang lain-lainnya disabun, dikusui, di3 kalikan segala macam, itu hukumnya sunnah seperti yang diterangkan di awal tadi. Saya dulu Bang Rifat pernah pening. Saya cari di kitab manapun, sampai saya tanya dengan senior-senior saya di Mesir sana. Kalian ketemu dah? Ada orang tanya tuh begini Bang Rifat, Pak, mandi air 9 tuh hukumnya apa? Waduh, saya cari, nggak ketemu Mir. Kita bajuri tak olah alera ketemu. Anak tak ubek-ubek nggak ketemu. Cari yang atasnya lagi. Tanya sama teman sampai nggak tahu. Saya tanya, maksudnya kalau di sini mandi air 9 itu bagaimana? Itu loh Pak, yang telentang 3 kali, miring 3 kali, kiri miring kanan 3 kali. Oh alah yo. Itu namanya hukumnya taslis. Meniga kalikan, telentang disiram 3 kali, miring disiram 3 kali, miring kanan disiram 3 kali, itu namanya taslis Pak, hukumnya sunnah. Yang macam itu kamu terangkan enggak tahu di apa Fathul Qorib, aduh udah payah saya tanya sampai kemana-mana kan begitu.
Rupanya begitu Bang Rifat. Mandi air 9 bakso sini lah. Kalau bakso kitabnya rupanya taslis menikah kali ikan Pak Lupi lah sampai pening saya. Olah mu'alif rahimahullah sampai berkeringat dingin. Sampai tahajud Pak Mukhlis. Ya Allah, sholat hajat saya. Apalah ya Allah mandi air 9. Aduh. Lah saya kira ya apa diambilkan air di sumur-sumur 9 sumur. Saya kira kan begitu, Pak. Nggak tahu kalau maksudnya tuh begitu. Walah yo. Setelah tahu walah yo ngerti aku kira tuh begitu, Pak. Macam yang Pak Janis praktek dulu itu, rupanya bukan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi sudah tahu ya. Cara mandikan mayit jangan takut lagi ya. Karena begini ya. Memandikan mayat itu sebenarnya yang wajib itu kita. Umpama itu ayah kita, ibu kita yang wajib memandikan tuh kita. Bukan Pak Imam, bukan Pak Khotib, atau bukan siapapun. Ini saya sampai sudah ngomong sama anak. Saya sudah wasiat, sudah pesan. Mas Ipta, besok kalau bapak mati, kata saya, mandiinlah kamu dengan adik-adik kamu. Kalau makmu mau, ikutlah mandiinnya. Sudah kamu mandiin, terus kamu kafanin, kamu sholatlah cepat, kata saya kan. Lah setelah itu lah terserah. Nah orang nak nyolatin, nah idak lah terserah. Yang penting kalian sudah nyolatin bapak. Sampai pesan begitu saya Pak. Amanah untuk beliau. Kalau beliau besok lupa dikasih tahu. Umpama lupa kan Pak Mukhlis ya. Saya mati kan, kasih tahu Ipta kalau dia lupa. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani fil bidarin amin ya rabbal alamin ya. Ya entah kalau yang suruh ngingetin malah sudah duluan. Aduh, endas. Wah, walaupun duluan itu bahwa saya akan bahagia ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi itu seperti itu ya. Amma akmaluhu adapun paling sempurnanya memandikan mayit itu famadkurun maka diterangkan fil mabsutoti di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya seperti yang sering kita praktek diajari guru-guru kita ya, pakai air sabun tuh ya, terus pakai air 9 tadi Bang Rifat ya, pakai daun bidara terus dicungkil-cungkili bersihin kukunya itu ya, yang apa tuh dalam kuku tuh yang penting air nyampe situ Bang Rifat. Terus kalau orang gemuk hati-hati dibukai lipatannya, baik orang hidup maupun orang mati itu seperti itu. Itu termasuk sunah-sunahnya ya. Terus kalau perempuan Bang Rifat mohon maaf itu dibuka alat kelaminnya. Maksudnya tuh yang nampak itu menjadi luarnya badan wajib kena siram. Ya, mana yang bisa nampak itu kalau perempuan maksudnya mandiin, kita kan ngasih tahu istri kita begitu caranya. Nah terus kalau kok orang hidup itu umpama kok kemarin tuh ada apa wasir tuh ya, itu wajib dikeluarin ketika mandi, dicuci, maksud disiram air, niat memandikannya itu tadi ya. Karena ngapa kok begitu? Karena wasir itu atau apa ya, ambeien bahasanya Pak ya, itu katanya kalau dalam kitab kemarin itu ketika buang hajat itu keluar. Maka karena keluar seperti itu dihukumi menjadi luar anggota badan, maka wajib disiram. Tapi kalau mayit tidak perlu loh toh. Kakek gara-gara ngaji itu ya kan, wah kemarin ambeien tuh aku ngaji suruh ngeluarin, kalau mayit tidak wajib. Ya. Karena apa itu biasanya tuh ini entah tidak saya belum pernah nengok tuh ya. Kalau kok mati orang tuh kok ambeien itu biasanya keluar Bang Rifat. Entah ya tidak saya belum pernah nengok. Cuman keterangannya begitu, terkadang dia keluar. Katanya. Apa ya Kang Pur? Enggak pernah nengok. Ambeiennya itu keluar. Maksudnya tuh nampak gitu. Enggak, maksudnya kalau mayit dulu mayit. Mayit enggak pernah nengok juga sama-sama ya. Nah, itu. Tapi kalau orang hidup, kalau ke ambeien itu termasuk luar daripada apa wajib dibasuh mbak sabar nggih. Heeh, duwe rasa dikandani wong penting carane mandi ngono mbak. Nggih, kok duduk-dudukne wong pula. Ngene iki Pak Won yo, ora usah, pokoke nek pomo ambeien itu kalau mandi disiram ikut disiram begitu ya. Terus istri kita, anak kita perempuan kalau mandi junub itu wajib ketika dia jongkok itu mana yang nampak di alat kelaminnya wajib disiram. Terus lipat-lipatan badan itu wajib kena air semua, jangan sampai tidak. Yang teliti nggak usah buru-buru ya.
Itu caranya begitu. Jadi kalau masalah memandikan mayat ya seperti yang diterangkan oleh guru-guru kita ya, pelan-pelan. Terus dan seterusnya. Itu masalah daripada memandikan mayat. Boleh. Boleh ya. Sunah tuh, Pak. Wa yukafinul mayyitu dzakaron kana unsa baligon kana aula fi salasati aswabin baitin. Jadi malam ini membahas memandikan daripada mayat itu, diingat-ingat caranya itu tadi ya. Kalau memandikan mayat, kalau bisa, kalau orang tua kita yang meninggal, ini pesan saya. Kalau orang tua kita yang meninggal, kitalah yang memandikannya. Usahakan begitu, jangan sampai orang lain. Karena itu kewajiban kita, Pak Imam, Pak Ustadz itu kita tanyoi wae. Nah, cuman Pak caranya gitu. Tapi yang mandikannya kita, itu caranya begitu ya. Kalau dulu kan kita belum paham, belum tahu, belum ngaji, maka kita minta tolong Pak Imam, Pak Ustadz ya kan. Sekarang kan sudah tahu. Maka usahakan kita sendiri, baik ibu kita, bapak kita yang meninggal, atau saudara kita, itu kalau bisa kitalah, jangan sampai orang lain, karena kita nggak mungkin nanti membuka aibnya. Yang paling haram dalam mayat memandikan itu ya, itu yaitu mesiarkan aib si mayat. Makanya bolak-balik saya sampaikan ketika nak mandikan mayit ya kan, umpama kok mayit laki-laki, perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang tidak ada kepentingan membantu pemandian, jangan dekat-dekat karena melihatnya haram ya. Begitupun sebaliknya, yang meninggal kok perempuan, Pak Tamrin jangan ngintip-ngintip, haram ya. Deal ya. Basing orang rumahnya masih hidup kok. Pengen nian nak ganti lagi, orang rumahnya nak dimandiin. Ya. Sudah deal itu ya, cara memandikan mayat ya. Pokok pesan saya kalau orang tua kita, kitalah ya. Kitalah yang memandikannya. Kapok kaget ditengokin istrinya Pak Guru. Aku nonton YouTube-nya ya kan itu. Sudah deal itu ya caranya ya. Malam satu besok insya Allah masalah mengkafani mayit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.